Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 187, Rawa Air Mengalir. Ketika berada di Kabupaten Lima Puncak, Luo Xiu memperoleh manik hitam dan peta rahasia dari keluarga Zhu. Di peta tersebut terdapat petunjuk mengenai reruntuhan gua kuno. Menurut rute yang tergambar di peta rahasia itu, reruntuhan gua ini terletak di Prefektur Awan Lautan, salah satu provinsi dari 6 negara bagian Tanah Langit. Setelah menyelamatkan Yan Yueyu dari keluarga Pei dan memulihkan luka-lukanya dengan bantuan pil jiwa Yin Yang, Luo Xiu masih belum bisa bersantai. Selain Istana Ungu yang merupakan musuh Yan Yueyu, masih ada keluarga Fan, Sekte Matahari Hitam, dan keluarga Yan. Mereka semua berpotensi menjadi ancaman. Dengan kekuatan Luo Xiu dan Yan Yueyu berdua saja, mereka belum bisa menandingi kekuatan sebesar itu. Setelah meninggalkan Kabupaten Naga Awan kali ini, Luo Xiu dan Yan Yueyu segera menuju ke Prefektur Awan Lautan. Mereka berharap bisa beruntung dan meningkatkan kekuatan mereka ketika melalui reruntuhan gua kuno ini. Sepanjang perjalanan, Luo Xiu juga mulai melatih teknik pedang roh tingkat ke-9. Sejak teknik seni bela diri itu diperolehnya, dia belum pernah punya waktu untuk mempelajari dan memahaminya dengan cermat. Teknik ini adalah seni bela diri yang melibatkan penggunaan kekuatan kematian. Saat kesadaran bela diri kematian digunakan, kekuatannya menjadi besar tak tertandingi. Andaikan saja aku mampu menembus sampai tingkatan raja. Dengan menggunakan pembelajaran teknik super keterampilan transformasi misterius, segel dunia hidup dan mati, dan teknik pedang roh, aku setidaknya punya kekuatan untuk melindungi diri. Meskipun saat ini aku belum bisa menandingi penguasa bela diri. Dalam rencana Luo Xiu, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan basis kultivasinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyaingi kekuatan besar dari para ahli seperti penguasa bela diri dan bahkan pangeran bela diri. Basis kultivasi Yan Yueyu juga perlu berangsur pulih dulu untuk meningkat. Luo Xiu yakin bahwa dengan mengandalkan teknik pemurnian pil miliknya, meningkatkan basis kultivasi Yan Yueyu tidak akan menjadi masalah. Dalam perjalanan ke Prefektur Awan Lautan, Luo Xiu menjalani pelatihan yang melelahkan. Dia berusaha memahami misteri diagram hukum asal-usul yang kedua dari cakram dunia hidup dan mati. Sekarang, Luo Xiu telah memahami lebih dari separuh diagram hukum asal-usul yang kedua ini. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Luo Xiu untuk memahaminya secara menyeluruh. Penguasaan dan pemahamannya mengenai kekuatan hidup dan mati sudah meningkat. Dari diagram hukum asal-usul yang pertama, Luo Xiu telah memahami segel dunia hidup dan mati. Kini, dia sangat menantikan apa yang akan dia peroleh setelah memahami diagram hukum asal-usul yang kedua. Di alam terbuka, Luo Xiu mengatur formasi di sekelilingnya. Tungku naga ganda menuju langit melayang di hadapannya. Dalam tungku tersebut, terlihat api yang berwarna kemerahan terus-menerus bergejolak. Tangan Luo Xiu membentuk mudra teknik pemurnian pil. Semua jarinya bergerak lincah mengikuti ingatan dari Master Alkimia tingkat Kaisar tingkat ke-9. Yan Yueyu juga merupakan seorang kultivator yang berlatih teknik kultivasi tipe api. Namun, jurus Luo Xiu dalam mengendalikan api ini bahkan membuat Yan Yueyu terkagum-kagum. Menurut Yan Yueyu, Luo Xiu memiliki bakat alami dan keunggulan yang unik dalam mengendalikan api. Bakatnya akan sangat sia-sia apabila tidak digunakan untuk berlatih teknik kultivasi tipe api. Yang lebih mengejutkan lagi bagi Yan Yueyu adalah saat ini, Luo Xiu benar-benar melakukan pemurnian pil. Apalagi, yang sedang dia murnikan adalah pil roh ungu. Pil roh ungu adalah salah satu jenis pil tingkat ke-6. Setelah seorang ahli tingkatan penguasa meminumnya, pil ini dapat memadatkan vital sejati dan meningkatkan basis kultivasinya. Pil ini memang merupakan pil yang paling sederhana, tetapi apabila bisa dikategorikan sebagai pil tingkat ke-6, berarti efeknya sangat luar biasa. Yan Yueyu tidak bisa membayangkan bagaimana Luo Xiu yang baru berusia 17 tahun ini sudah memiliki pencapaian ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Di negara bagian Tanah Langit, salah satu alasan utama mengapa semua tingkatan penguasa ditindas oleh keluarga Fan adalah karena paman kaisar keluarga Fan merupakan satu-satunya guru besar ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Semua penguasa bela diri membutuhkan pil tingkat ke-6, baik dia berlatih kultivasi atau menyembuhkan luka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melawan kekaisaran keluarga Fan. Yan Yueyu duduk di dekat Luo Xiu dan menatapnya dengan tenang. Melihat teknik pengendalian api Luo Xiu yang luar biasa,
wajah Yueyu dipenuhi dengan kekaguman. Sesaat kemudian, nyala api di tungku tiba-tiba padam. Mata Luo Xiu perlahan bergerak ke atas. Dengan jentikan jarinya, tutup tungku itu langsung terbang. Dengan sentuhan tangannya, beberapa pil yang bulat dan mengilap terbang keluar dari tungku, kemudian dimasukkan oleh Luo Xiu ke dalam botol giok. Tungku ini menghasilkan 6 pil roh ungu. Luo Xiu memperhatikan kualitas pil tersebut dan senyum puas muncul di wajahnya. Setiap butiran pil berbentuk padat dan utuh. Semua pil itu adalah pil murni yang tidak ada cacat sedikit pun. Bahkan di zaman kuno, teknik pemurnian pil yang digunakan untuk mengolah pil murni juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Luo Xiu juga baru memperoleh teknik mistik ini melalui karunia hukum asal-usul roh samsara. Luo Xiu tidak berani mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mampu mengolah pil murni di dunia saat ini. Paling tidak, dia adalah salah satu dari segelintir orang yang sanggup melakukan hal tersebut. Yueyu, ini untukmu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkan botol giok di tangannya kepada Yan Yueyu. Bakat alami Yan Yueyu sangatlah bagus. Selama tersedia sumber daya pil yang cukup, hanya masalah waktu saja sebelum Yan Yueyu berhasil menembus tingkatan pangeran bela diri. Yan Yueyu mengulurkan tangan untuk menangkap pil tersebut. Dia tersenyum pada Luo Xiu dan berkata, "Sepertinya aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan." Meskipun Yueyu mencapai tingkatan penguasa bela diri, dia tidak meremehkan Luo Xiu yang masih di tingkatan pemurnian ilahi. Yueyu sangat jelas memahami pentingnya seorang ahli pemurnian pil peringkat ke-6. Status itu jelas membuat para pangeran bela diri memperlakukan Luo Xiu dengan sopan. Ditambah lagi, kecepatan kultivasi Luo Xiu sangat tinggi. Hanya dalam waktu sesingkat 2 tahun lebih, dia telah maju dari tingkatan pemurnian tubuh ke level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Kemajuan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Namun, yang paling membuat Yan Yueyu menghargai Luo Xiu bukanlah bakat dan kemampuannya, melainkan perlakuan tulus pria ini terhadap Yan Yueyu. Pengalaman hidup dan masa lalu Yan Yueyu yang penuh lika-liku membuatnya tidak mudah percaya pada orang lain. Dia bahkan telah menutup hatinya terhadap semua orang. Selama bertahun-tahun, hanya Luo Xiu satu-satunya yang bisa mendekati hati Yan Yueyu. Bahkan, kakak Yan Yueyu sendiri yang menjadi pemimpin keluarga Yan saat ini, telah lama mengkhianati dirinya. Setengah bulan kemudian, Luo Xiu dan Yan Yueyu sampai di wilayah prefektur awan lautan. Kemudian, sesuai dengan petunjuk rute peta rahasia, mereka sampai di sebuah kota perbatasan prefektur awan lautan. Kota itu bernama Kota Air Mengalir. Terdapat sebuah rawa di dekatnya yang bernama Rawa Air Mengalir. Dari situlah, kota ini dinamai. Melewati rawa itu adalah wilayah kekuasaan Sekte Matahari Hitam, salah satu dari 3 kekuatan luar biasa di sekitar negara bagian Tanah Langit. Rawa air mengalir sangatlah terkenal di negara bagian Tanah Langit. Hal ini dikarenakan rawa ini memiliki sejenis binatang iblis bernama ikan pola naga. Esensi darahnya adalah bahan ramuan obat berharga yang dapat digunakan untuk mengolah pil darah pola naga. Khasiat dari sebutir pil tersebut adalah bisa menambah masa hidup sebanyak 10 tahun. Umur panjang adalah belenggu yang membatasi kultivator seni bela diri dari menembus tingkatan lebih tinggi. Setelah menembus tingkat bawaan, usia para kultivator ini akan berlipat ganda dalam setiap kali terobosan tingkat. Para kaisar bela diri di dalam legenda bahkan dapat bertahan hidup sampai puluhan ribu tahun. Sungguh mengagumkan. Namun, seiring meningkatnya basis kultivasi, setiap terobosan tingkatan yang kecil pun menjadi sangat sulit, apalagi tingkatan yang besar. Sebagai contoh, meskipun para raja bela diri memiliki umur sekitar 1200 tahun, banyak raja bela diri hidup sendirian seumur hidupnya dan tidak pernah bisa menembus ke batas penguasa bela diri. Bahkan, untuk menjangkau level ke-7 tingkatan raja dan di atasnya saja sulit. Teknik kultivasi, peluang, pil, pemahaman, bakat, dan berbagai faktor ini, semuanya memengaruhi kemajuan seni bela diri. Reruntuhan gua berada di rawa air mengalir. Di kota kecil, Luo Xiu mengeluarkan peta rahasia dan memastikan arah tujuan akhirnya. "Kalau begitu, haruskah kita masuk dan mencarinya sekarang?" tanya Yan Yueyu. Sepanjang perjalanan ini, keduanya telah mengubah penampilan mereka. Lagi pula, orang-orang dari Istana Ungu dan keluarga Yan telah mencari jejak Yan Yueyu di setiap tempat. Apabila mereka tidak mengubah penampilan, sama saja dengan mencari masalah. Ditambah lagi, Luo Xiu mendapat informasi dari serikat berburu bahwa Istana Ungu dan keluarga Yan telah mencari keberadaan Yan Yueyu yang ditangkap oleh keluarga Pei. Namun, kecepatan mereka menyelidiki petunjuk itu jauh lebih pelan dari serikat berburu. Sekarang, keluarga Pei telah dihancurkan dan semua orang tahu bahwa Luo Xiu pelakunya. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Istana Ungu dan keluarga Yan mulai mencurigai Luo Xiu. Meskipun ahli pangeran bela diri yang mengawasi Istana Ungu tidak akan menyerang sendiri dengan mudahnya,
Istana Ungu masih memiliki beberapa ahli penguasa bela diri. Luo Xiu dan Yan Yueyu tentu saja harus tetap berhati-hati. Kita tidak tahu jelas mengenai rawa air mengalir. Sebaiknya kita menyusup dalam tim yang memasuki rawa air mengalir, kata Luo Xiu. Baiklah, sesuai rencanamu saja, ucap Yan Yueyu tersenyum sambil mengangguk. Di jalan utama kota menuju rawa air mengalir, terdapat banyak kultivator seni bela diri yang berkumpul untuk memasuki rawa air mengalir demi mencari harta berharga. Area rawa air mengalir sangat luas. Terdapat banyak binatang iblis yang tinggal di dalamnya. Kondisi geografisnya yang unik juga memungkinkan banyaknya material berharga ditemukan di rawa ini. Di seluruh negara bagian tanah langit, hanya di rawa air mengalir yang terdapat material berharga ini. Ikan pola naga adalah salah satu harta paling berharga di antaranya. Kalau bisa menemukan satu saja, harga jualnya bisa mencapai ratusan ribu batu vitalitas. Hanya saja, ikan pola naga sangat sulit untuk ditangkap dan sangat jarang ditemui. Kecepatan bergeraknya melalui rawa sangat tinggi, bahkan para ahli raja bela diri saja hampir tidak bisa mengejarnya. Pemimpinnya adalah orang suci bela diri tertinggi dari level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Saat ini, kita masih kurang 2 orang. Syaratnya harus memiliki basis kultivasi yang berada di atas level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Ketika Luo Xiu dan Yan Yueyu datang, mereka melihat seorang wanita dengan pakaian ketat berwarna merah berteriak keras. Wanita ini memiliki tubuh yang bagus dengan penampilan yang biasa saja. Dia terlihat seperti berusia 30-an. Kultivator seni bela diri umumnya menua lebih lambat. Mereka tidak dapat menilai usia seseorang dari penampilannya. Umumnya, orang tua yang sudah lemah dan rapuh umurnya sudah hampir mencapai batas maksimal. Luo Xiu diam-diam memeriksa wanita itu dengan indera spiritualnya sekilas. Luo Xiu menemukan bahwa wanita itu memiliki basis kultivasi di level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya 200 tahun bagi seorang kultivator seni bela diri dengan bakat yang bagus untuk berkultivasi sampai level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Jadi, meskipun wanita ini tampak muda, sebenarnya dia jauh lebih tua dari Luo Xiu. Di negara bagian tanah langit, kultivator seni bela diri yang berada di tingkat pemurnian ilahi sudah dianggap tingkat tinggi. Mereka bisa berkedudukan sebagai tetua apabila ditempatkan di sebuah posisi berkekuatan besar. Kita gabung dengan tim ini saja, kata Luo Xiu kepada Yan Yueyu di sampingnya. Tekanlah basis kultivasimu sampai sekitar level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Yan Yueyu segera mengangguk. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju wanita berpakaian merah yang sedang berteriak itu. Halo, kami berdua boleh bergabung dengan timmu, tanya Luo Xiu setelah menghampiri wanita tersebut. Sejauh mana basis kultivasi kalian berdua? Wanita berpakaian merah itu bertanya dengan cepat sambil matanya berbinar. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk menemukan ahli di atas level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Wanita itu tidak menyangka bahwa setelah dia baru saja berteriak, langsung datang 2 orang. Luo Xiu tersenyum samar dan segera melepaskan fluktuasi vital sejati dari dirinya. Sebagian besar energi vitalitas sejati miliknya telah ditahan di dalam tubuhnya. Luo Xiu hanya memperlihatkan aura level ke-6 pemurnian ilahi. Yan Yueyu juga mengikuti saran Luo Xiu dan memperlihatkan energi vitalitas sejati miliknya pada level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Beberapa orang di tingkatan bawaan dan level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi di tempat itu tampak terkejut melihat Luo Xiu dan Yueyu. Sebab, di rawa air mengalir jarang ditemukan kultivator yang berada di tingkat setinggi itu. Kini, tiba-tiba saja muncul 2 orang sekuat itu, apalagi wajah mereka juga tampak asing. Hal ini tentu saja menarik perhatian orang-orang. Baiklah, kalian berdua, ikut denganku, merasakan energi vitalitas sejati dari kedua orang itu. Wanita berpakaian merah itu menunjukkan senyum puas dan berkata, biar ku bawa kalian untuk bertemu dengan ketua dan yang lainnya. Bersambung.